Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita bakal bahas apresiasi prosa fiksi pada intertekstual lingkungan pada novel Sang Pemimpin dan Sepatu Dahlan. Nah, sebelum kita analisis dari novelnya, ada baiknya kita tahu dulu nih arti dari intertekstual ini sendiri. Intertekstual merupakan sebuah hubungan yang terdapat dalam teks karangan di mana teks tersebut merupakan hasil transformasi dari teks karangan sebelumnya yang dijadikan referensi. Tujuan dari kajian intertekstual ini sendiri itu untuk membandingkan aspek-aspek tertentu dari adanya kajian intertekstual ini. Melalui perbandingan ini akan mengetahui hubungan yang terjadi antar karya sastra, melihat kekreativitasan penulis dan menemukan unsur kesejarahan pada setiap karya sastra. Pembaca dan penikmat sastra seringkali tanpa sadar dan secara sadar juga melakukan perbandingan terhadap karya sastra yang ada. Hal ini karena novel adalah karya sastra yang sangat dekat dengan masyarakat. Selain itu, novel juga merupakan karya sastra yang memungkinkan memiliki perbedaan dan persamaan antara novel yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kajian intertekstual dibuat untuk mengkaji perbedaan dan persamaan di dalam karya sastra itu sendiri. Di dalam intertekstual ini membahas 4 masalah, yaitu hipogram dan teks transformasi pada tema, tokoh dan penokohan alur, dan latar di dalam Sang Pemimpin dan Sepatu Dahlan. Melalui hasil analisis tersebut, dapat dideskripsikan intertekstualitas di antara kedua novel tersebut. Hasil analisis yang pertama yaitu mengenai tema. Di dalam unsur tema, kedua novel ini memiliki keterkaitan yang kuat, di mana keduanya sama-sama mengangkat tema mengenai mimpi. Tema utamanya yaitu tema keluarga, pendidikan, dan sahabat. Novel Sang Pemimpin bercerita tentang mimpi tokoh cerita untuk melakukan kuliah di Prancis, dan novel Sepatu Dahlan bercerita tentang mimpi seseorang untuk memiliki sepeda dan sepatu. Berhiperogram pada novel Sang Pemimpin dengan kutipan, kita akan bertempur habis-habisan demi mimpi-mimpi itu. Kedua kutipan tersebut sama-sama menceritakan tentang perjuangan yang mereka lakukan untuk menggapai mimpi mereka. Pada kutipan Sepatu Dahlan, tampak bahwa tokoh cerita memiliki mimpi yang sangat besar sejak dirinya masih kecil. Meski mimpi itu sangat sederhana, yaitu ingin memiliki sepeda dan sepatu, sedangkan pada kutipan Sang Pemimpin, terlihat bahwa Arial dan Ikal sangat bermanfaat dan bersemangat untuk mimpi besar mereka. Perjuangan yang besar merupakan mereka lakukan demi menggapai mimpi untuk kuliah di Prancis. Meski keduanya bercerita tentang mimpi, namun Krishna memandang mimpi bukan saja hal-hal yang besar dan berkaitan dengan cita-cita pada artiannya dan harfiah, namun dapat berupa pada keinginan dan harapan pada hal apapun, selama itu adalah perjuangan. Selanjutnya, analisis masalah yang kedua yaitu pada data tokoh atau penokohan dari novel tersebut. Novel pada tokoh utama memiliki kesamaan karakter dan latar belakang, sehingga kedua novel ini benar-benar menunjukkan adanya hubungan intertekstual. Siapa saja yang bisa bertahan hidup meskipun dalam belitan kemiskinan. Tapi orang miskin punya banyak keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan uang, semisalnya makan, sekolah, rumah sakit, sebab segala mulai diukur dengan keuangan. Kutipan dari novel Sepatu Dahlan tersebut berhipogram pada kutipan novel Sang Pemimpin berikut. Karena di kampung kami tak ada SMA, setelah tamat SMP, aku, Arai, dan Tima Belitong, perusahaan tempat sebagai besar orang Melayu menggantungkan periuk belangannya, termasuk ayahku, perlahan kolaps. Pada kedua kutipan tersebut terlihat bahwa latar belakang kedua tokoh sama, yaitu berasal dari keluarga yang miskin. Selanjutnya, analisis yang ketiga yaitu pada alur cerita. Kedua novel tersebut memang memiliki perbedaan pada alur. Novel Sang Pemimpin memiliki alur maju mundur dan Sepatu Dahlan memiliki alur maju. Terlihat pada kutipan,
Sepatu dalan yaitu tak ada suara, hanya helaan napas bapak yang terdengar lebih keras, ibu juga terdiam, tak bereaksi apa-apa, hening, senyap, suara jangkrik dan bintang malam di luar rumah terasa nyaring di telinga. Aku duduk tertunduk jika bapak sudah berkata begitu. Tak seorang pun di antara kami yang bisa mengubah keputusan ini. Sedangkan novel sang pemimpin yaitu jantungku berayun-ayun seumpama patchback yang dihantam beruntun seorang petinju. Aku berjingkat-jingkat di atas tumpukan peti es. Kedua kakiku tak teguh, gemetar bau ikan busuk yang merebak di atas peti amis. Di ruangan asing ini sirna dikala oleh rasa takut. Keduanya adalah teks dengan latar suasana yang sama. Kedua tokoh sedang merasa takut dan tegang. Namun pada teks sang pemimpin, hal itu dialami oleh tokoh di awal cerita. Pada saat mengalami hal tersebut, tokoh mengenang kembali masa kecilnya bersama sahabatnya, berbeda dengan teks Sepatu Dahlan yang merasakan ketakutan karena tidak berani membantah perintah ayahnya untuk masuk pesantren, dan kisahnya berawal dari pesantren tersebut hingga akhir cerita, dan pada tahap alur keduanya memiliki persamaan khususnya pada tahap konflik, klimaks, resolusi, dan denouncement. Perhatikan kutipan selanjutnya, tahap konflik hingga denouncement pada kedua novel tersebut. Selanjutnya analisis yang terakhir yaitu latar kedua novel tersebut ada dalam kutipan novel sang pemimpin. Pada saat itu, PN Timah Belitung, perusahaan tempat sebagian besar orang Melayu bergantung periuk belanga, termasuk ayahku, perlahan kolaps. Gelombang demi gelombang karyawan di PHK. Dan pada novel Sepatu Dalan, 3 tahun belakangan ini lebaran selalu penuh suka dan duka. Waktu masih kelas 4 SD, 1961, itulah lebaran termahal bagi keluarga kami. Kami sekeluarga dan lainnya di kebun dalam. Betapa tidak waktu itu beras seliter harus ditebus dengan mahal yaitu senilai 14.000. Setahun kemudian 1962 gelaran minyak tanah yang tak terbeli. Selain mahal, aku juga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan satu jerigen berisi 2 liter minyak tanah. Meski begitu, kami tetap bergembira karena hutan berkenan menyediakan banyak kayu kering untuk kudapati. Tahun 1963 lebih perih lagi, tak ada beras, tak ada minyak tanah, dan pada tahun 1964 setelah letih jalan kaki ke Takeran, bukan beras yang kutemukan di pasar, bukan di sana orang-orang sedang ramai bergunjing tentang Malaysia. Kutipan kedua novel tersebut menunjukkan latar waktu peristiwa yang sama, dialami oleh cerita di novel sang pemimpin, digambarkan dengan keadaan PT Timah yang bangkrut dan krisis moneter. Pada cerita Sepatu Dalan ini menunjukkan adanya hubungan intertekstual pada kedua novel tersebut. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.